Halo, ketemu lagi dengan saya, Kak Yo. Ya, mungkin saat ini yang melihat adalah kau orang tua yang sedang frustasi melihat nilai matematika anakmu di bawah rata-rata atau malah hancur, memprihatinkan. Mungkin kalian yang melihat saat ini adalah pelajar yang saat ini bingung dan frustasi karena kamu kesulitan belajar matematika, bahkan antipati mendengar matematika. Sesungguhnya matematika itu gampang dan mudah bila tahu caranya. Welcome to my channel. It's not a game, it's a rich thing. Oke, sebelum saya memulai, mungkin bagi teman-teman yang melihat saat ini yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan bila saya upload video yang baru, juga supaya kalian berlangganan channel ini secara gratis. Silahkan subscribe dan share ya. Oke, perlu kita ketahui bahwa pelajaran matematika itu saya ibaratkan seperti menyusun batu bata. Ketika kita menyusun batu bata dari pertama, tingkat kedua, ketiga, keempat, dan bila dasarnya yaitu batu bata itu rapuh, maka kita sia-sialah menyusun ke tingkat selanjutnya. Karena apa? Akan rubuh, akan hancur semuanya. Demikian juga dengan kita, adik-adik semua, anak-anak semua yang belajar matematika itu. Bila sudah kesulitan pada level tertentu, kalau dipaksakan terus belajar, bahkan soal-soal ke level yang lebih sulit atau ke tingkat pelajaran yang lebih sulit, maka sesungguhnya sia-sia. Bahkan anak-anak akan menjadi antipati, bahkan mendengar matematika pun menjadi momok. Itulah yang dialami anak-anak selama ini. Berdasarkan pengalaman saya mengajar, bahwa ada beberapa penyebab anak-anak itu gagal dalam belajar matematika, kesulitan matematika, atau pada akhirnya antipati dengan matematika. Secara umum itu ada dua penyebab, yaitu pertama penyebab akademis, juga yang kedua adalah penyebab psikis. Ya, kalau dari sisi akademis, ya setiap anak itu memiliki pembawaan IQ masing-masing. Ada anak yang IQ-nya tinggi, sedang, dan ada anak yang di bawah rata-rata. Biasanya anak-anak yang IQ-nya sedang atau tinggi itu matematika itu merasa bisa, yang tinggi itu merasa gampang. Tetapi kalau anak-anak yang IQ-nya kadang di bawah rata-rata, secara umum kesulitan atau lambat. Faktor selanjutnya yaitu faktor kegagalan guru dalam mengajar matematika kepada anak. Guru yang pintar matematika belum tentu bisa mengajar matematika dengan baik kepada anak-anaknya. Butuh jam terbang untuk mengajar cara mudah mengajarkan matematika kepada anak-anaknya. Ya, faktor psikis ini yang sebenarnya banyak sekali menjadi penyebab kegagalan anak dalam belajar matematika. Faktor psikis itu bisa berhubungan dengan adanya konflik antara anak dengan guru matematikanya,
Ya, ketika ada konflik terhadap guru dengan guru, anak cenderung itu tidak suka mempelajari mata pelajaran tersebut, yaitu matematika. Mungkin pada awalnya dia mampu belajar matematika, tetapi karena dia mengalami konflik pribadi dengan guru, maka anak itu otomatis tidak suka dan pada akhirnya ketinggalan pelajaran matematika, hasilnya nilai matematikanya hancur. Ini banyak saya temui, pengalaman saya mengajar privat, setelah sharing banyak hal, ternyata intinya bukannya anak itu bodoh atau IQ-nya tidak mampu, tetapi karena adanya konflik pribadi antara guru dengan muridnya. Konflik itu tidak terselesaikan, sehingga anak pun tidak merasa nyaman, tidak suka dengan pelajaran tersebut. Faktor psikis yang lain adalah perkembangan dari ini, yaitu menganggap pelajaran matematika itu pelajaran yang sulit. Nah, di dalam image-nya, di dalam pandangannya, dia sudah menganggap matematika itu pelajaran yang sulit, menyebalkan, bikin pusing. Maka pada akhirnya hasilnya pun akan hancur-hancuran, yaitu penyebabnya. Oke, saat ini saya akan kasih tip atau cara-cara, langkah-langkah bagaimana mengubah seseorang atau anak dari dia tidak suka matematika hingga menyukai matematika, bahkan sangat senang belajar matematika, dan kalau masalah nilai itu sebagai dampaknya. Jadi saya tidak mengajarkan bagaimana mendapatkan matematika nilainya 100 atau berapa, tetapi bagaimana anak-anak itu dari tidak suka sampai ke suka, bahkan sampai tertantang menyukainya. Ya, nanti nilai 100, nilai maksimal itu adalah buah dari ketika anak-anak suka dan menguasainya. Oke, ya, berdasarkan pengalaman saya itu, saya sering mendapat keluhan dari orang tua murid, Kak Yo, ini matematika anakku ini nilainya sudah jeblok, padahal setahun lagi mau ujian, mau ke SMP. Jadi banyak saya menemukan anak-anak yang didaftarkan ke saya itu kelas 6 SD, pengen matematikanya bagus, tetapi tidak tahu caranya, realitanya matematikanya hancur. Ya, setelah saya tatap muka pelajaran sekali dua kali, maka saya menyimpulkan anak yang kelas 6 SD ini sesungguhnya matematika untuk level kelas 6 ini dia nggak mampu. Anak ini baru menguasai sampai level kelas 4 SD. Makanya saya akan berterus terang pada orang tuanya. Pak, Bu, anak ibu ini nilai matematikanya memang pasti jelek dong. Karena kapasitas anak ibu ini itu sejak kelas 4 SD ini dia sudah mengalami kesulitan. Makanya ketika kelas 5 SD sampai kelas 6 SD itu dikasih soal matematika itu seperti apa? Batu bata yang disusun dan runtuh terus. Makanya saya akan berkomunikasi, diskusi sama orang tua. Walaupun dia kelas 6 SD, saya akan mengajarkan dari awalnya, yaitu mulai dari kelas 4 SD. Saya runtut mana kegagalannya dari kelas 4 SD. Ya, memang untuk menganalisa, mendeteksi ini itu memang butuh beberapa pertemuan, butuh analisa dari saya sendiri, dari guru. Ya, kalau sudah ada kesepakatan itu, kalau tingkat dia istilahnya kegagalan belajarnya itu sangat jauh, maka saya menyarankan dalam seminggu itu bisa 3 pertemuan, 4 pertemuan untuk mengejarnya sampai nanti ke kelas 6 SD. Tetapi kalau tingkatnya
tidak terlalu parah, biasanya seminggu sampai seminggu itu sekali, paling nggak 2 kali lah les sama saya. Ya, strategi pertama untuk memulihkan atau mengubah dari anak yang tidak suka pelajaran matematika hingga suka bahkan berprestasi matematika itu, ya ada beberapa tahap. Oke, langkah pertama, kalau kita sudah mendeteksi tingkat kegagalan anak pada level ini, contohnya pada level kelas 4 tentang perkalian, pembagian, dan ke soal cerita, maka langkah pertama ini sebagai gambarannya, berikan dahulu soal-soal yang mudah. Ini sangat penting sekali. Jadi dalam pertemuan pertama kasih soal yang mudah. Pertemuan kedua kasih soal yang mudah lagi. Pertemuan ketiga kasih soal yang mudah lagi. Pertemuan keempat kasih soal yang mudah lagi. Kenapa harus dikasih soal yang mudah dan mudah dan mudah ini? Ini sangat penting. Karena untuk mengubah cara pandang anak ini dari matematika yang sulit dan menyebalkan, yang bikin pusing itu, kalau anak itu dikasih soal yang mudah, anak ini akan punya image atau punya bayangan, oh ternyata soal matematika itu gampang ya. Gampang sekali ya. Nah, kalau saya metode mengajarnya ketika saya mengajar itu, karena dia bisa mengerjakan semua soal yang mudah, biasanya akan saya kasih kata-kata penguatan. Kata-kata penguatannya contohnya, ya gampang kalau matematika. Oh, kamu pinter. Setiap kali anak-anak selesai mengerjakan soal yang mudah itu, jangan lupa dikasih kata-kata pujian. Ini sangat penting. Karena apa? Membangkitkan percaya diri di dalam diri anak. Ya, dengan memberikan soal yang mudah berulang kali, ada 2 step yang sebenarnya berubah, yaitu mengubah image mindset anak itu dari soal matematika yang sulit, menyebalkan, yang bikin pusing, dia punya image, oh matematika itu mudah. Tidak hanya itu, anak akan berpikir lagi, oh ternyata ini gampang sekali ya. Akan ada kepercayaan diri yang dari dalam, oh aku bisa matematika. Itu yang penting pada step pertama. Ya, step kedua, kita berikan soal yang mudah dan level menengah. Ya, ini juga ada tujuannya. Kasih lagi soal separuh, soal mudah, dan level menengah. Bedanya apa? Kalau mudah tetap kasih seperti biasa. Level yang menengah, jangan lupa guru atau orang tua memberikan contoh cara mengerjakannya. Ya, ibaratnya dari soal yang gampang-gampang kan murid bisa, anak-anak bisa, tetapi mulai agak sulit itu anak-anak itu harus tahu cara-cara mengerjakannya, alurnya dari mana ke mana. Seperti kalau orang itu kalau pengen kereta api lewat, maka dibangunlah relnya dulu. Langkah-langkahnya seperti apa. Nah, kalau relnya itu udah jadi, itu gampang. Demikian juga gini, kalau kita memberikan soal-soal yang sifatnya kesulitannya menengah itu, ada contoh soal dan pembahasannya dulu. Soalnya sekian-sekian, cara mengerjakannya seperti ini loh. Nah, ini loh adik-adik. Nah, level menengah ini berikan soal paling enggak 2 atau 3 soal level menengah yang setipe. Jadi soal pertama dikasih contoh soal dan pembahasannya. Kemudian anak disuruh mengerjakan dengan cara yang sama, tapi angkanya diubah dulu.
Biasanya anak agak lambat, agak kesulitan. Tapi, mungkin tanya, Kak ini gimana, Pak ini gimana. Kasih soal yang kedua. Yuk kerjakan lagi, caranya sama. Kerjakan. Anak sudah mulai, ternyata aku bisa. Kasih soal yang level menengah lagi. Pada akhirnya, wah, aku bisa. Ya, soal level menengah ini tuh ada tujuannya apa? Anak itu mulai agak suka. Sudah mulai suka. Matematika ini seperti ini. Seperti ini. Ya, memang ini tuh sebenarnya membutuhkan waktu ya. Jadi bisa memakan waktu 1 bulan bisa, dari level mengubah image sampai mulai agak suka itu bisa 1 bulan 2 bulan. Memang butuh waktu karena ini itu berhubungan juga dengan terapi dalam belajarnya. Ya, semakin banyak latihan, semakin banyak bertemu, ya akan lebih cepat. Pada tahap ini anak-anak berilah kebebasan untuk eksplor pelajaran matematika melalui sarana, secara umum pakai HP. Cari bahan-bahan yang menarik, permainan-permainan yang menarik, dan biarkan mereka inisiatif sendiri belajar dengan cara mereka, dengan gaya mereka yang menyenangkan. Tapi sekali-kali kita pantau, kita monitor. Nah, pada akhirnya terbentuklah suatu habit atau kebiasaan yang menjadikan anak ini itu senang belajar matematika. Ketika perasaannya udah senang, ketika dia mengalami kesulitan, bertanya pada kita, pada guru atau apa, dan dijawab, kita arahkan dari soal menengah ke soal sulit, soal menengah, soal sulit, soal menengah ke sulit. Kita kasih contoh soal dan pembahasan, kasih soal lagi, contoh soal dan pembahasan, kasih soal lagi. Pada akhirnya anak itu mampu. Dia bisa menguasai dari soal yang level mudah, level menengah, sampai soal sulit. Ya, kalau masalah nilai itu adalah hasil ketika seorang anak menyukai matematika, itu pasti nilainya menjadi lebih baik, bagus, bahkan bisa sempurna. Dibutuhkan suasana belajar yang menyenangkan untuk bisa belajar matematika. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komen.